Halo Sobat Investor, bagaimana kabar Anda hari ini? Dan bagaimana pula kabar koleksi portofolio Anda setelah indeks harga saham gabungan atau IHSG pada akhirnya harus kembali merosot ke level 6.100-an. Seiring dengan cukup kencangnya aksi jual sebagai langkah ambil untung yang dilakukan pelaku pasar. Apakah Anda termasuk deretan investor yang tengah sibuk mengentas cuan tersebut atau justru Anda tengah sibuk mencermati saham-saham mana saja yang sekiranya masih memiliki prospek yang menjanjikan, namun punya harga yang terdiskon cukup dalam. Lalu dengan kondisi pasar yang sedemikian dinamis, strategi apa yang telah Anda siapkan untuk dapat terus berinvestasi di tengah kondisi pasar yang sedemikian? Dan sentimen serta pertimbangan apa saja yang tengah menjadi perhatian Anda sekalian guna mendukung strategi tersebut? Ya, untuk semakin melengkapi referensi Anda dalam menata strategi tersebut, izinkan kami dari tim redaksi IDX Channel membawakan kabar dan informasi terkini dari dunia ekonomi, bisnis, dan finansial, di mana salah satunya adalah Gubernur Bank Indonesia, Peri Warjio, yang secara resmi baru saja mengajukan pengunduran diri dengan alasan pribadi. Sebagai tindak lanjut atas pengunduran diri tersebut, Peri disebut juga telah mengirimkan surat pengunduran diri kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada Minggu 26 Juli 2026. Ini telah dikonfirmasi langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Dalam pernyataan resminya, Prasetyo juga menyatakan bahwa dalam menjawab pengajuan pengunduran diri tersebut dan sesuai dengan mekanisme yang berlaku, maka Presiden Prabowo secara resmi menerima pengunduran diri tersebut disertai ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas dedikasi yang diberikan selama ini dalam kurun waktu sekitar 7 tahun terakhir, yang dimana Pak Peri memimpin Bank Indonesia. Sedangkan untuk tahap selanjutnya, menurut Prasetyo, pihaknya akan menindaklanjuti pengunduran diri tersebut secara administratif, di mana nantinya Presiden Republik Indonesia bakal menerbitkan keputusan Presiden terkait pemberhentian Peri Warjio secara hormat dari jabatannya sebagai Gubernur Bank Indonesia. Tidak hanya berupa penerbitan keputusan Presiden sesuai dengan yang telah diatur dalam Undang-Undang Bank Indonesia, maka jabatan Gubernur Bank Indonesia secara otomatis bakal dijabat oleh Deputi Gubernur Senior yang selanjutnya akan menjalankan seluruh tugas penjabat Gubernur sementara, di mana posisi tersebut pula telah diumumkan bahwa akan diisi oleh Destri Damayanti. Sementara itu, begitu dipercaya sebagai penjabat sementara Gubernur Bank Indonesia, Destri memastikan bahwa keberlangsungan tugas dan wewenang Bank Sentral akan tetap terjaga dan berjalan sebagaimana mestinya, termasuk diantaranya tugas menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, kemudian memelihara stabilitas sistem pembayaran, serta turut menjaga stabilitas sistem keuangan. Menurut Destri, seluruh tugas tersebut merupakan bagian dari tugas besar Bank Indonesia dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih kondusif bagi pertumbuhan sektor real dan penciptaan lapangan kerja sesuai yang diamatkan dalam Undang-Undang Bank Indonesia. Destri juga menyatakan bahwa dalam menjalankan tugas dan kewenangan tersebut, Bank Indonesia tetap mengedepankan tata kelola kelembagaan yang baik dan profesional tentu saja, serta terus berintegrasi dan berkoordinasi dengan pemerintah dalam menjalankan tugas dan amanat masing-masing. Sementara terkait pengunduran diri dari Peri Warjio, sejumlah pihak mengkhawatirkan hal ini bakal memicu gejolak jangka pendek di pasar keuangan nasional, di mana hal ini dinilai perlu menjadi perhatian, terutama bagi Destri Damayanti selaku penjabat Gubernur Bank Indonesia. Ini tentu saja diperlukan karena di luar sana masih ada gejolak risiko yang bisa saja mempengaruhi kebijakan di dalam negeri. Kekhawatiran tersebut diantaranya disampaikan oleh ekonom sekaligus guru besar Universitas Airlangga Surabaya, Rahma Gafni, yang menilai bahwa ada ruang yang harus diantisipasi terkait munculnya gejolak jangka pendek di pasar keuangan. Apalagi ini terkait dengan pergantian tampuk pimpinan secara tiba-tiba dan di lembaga sebesar dan sekrusial seperti Bank Indonesia. Dalam hal ini, menurut Rahma, pelaku pasar bakal cenderung bersikap hati-hati hingga ada kepastian lebih lanjut terkait arah kebijakan Bank Sentral ke depan. Mengingat gangguan yang ada bukan lagi bersifat teknis nih, melainkan lebih ke arah psikologis, di mana pilihan sikap untuk cenderung menunggu dan melihat perkembangan yang terjadi alias wait and see.
Sehingga dengan asumsi demikian, maka aktivitas di pasar keuangan nasional dalam 1 hingga 2 pekan ke depan diperkirakan bakal cenderung terbatas atau bahkan didera oleh volatilitas yang cukup signifikan. Kondisi ini diperparah dengan situasi yang terjadi di ranah global, di mana aktivitas perekonomian masih terus dalam tekanan, serta posisi nilai tukar rupiah yang juga masih dalam tren melemah. Ini akibat sentimen yang terjadi yang relatif datang dari eksternal, sehingga dipastikan lebih susah untuk dikendalikan. Meski demikian, dalam lanskap yang lebih luas dan menyeluruh, pelaku pasar juga diminta untuk tidak khawatir secara berlebihan, apalagi terdorong untuk melakukan beragam aktivitas di pasar yang justru berimbas negatif ke perkembangan di masa mendatang. Pandangan tersebut disampaikan oleh Chief Economist Bank Permata, Joshua Pardede, yang meyakini bahwa pada dasarnya tidak ada alasan bagi pelaku pasar untuk khawatir. Hal ini karena secara objektif, perekonomian nasional dalam analisis Joshua masih dalam koridor aman dengan sejumlah parameter tingkat kesehatan ekonomi yang masih terjaga dengan baik. Dengan demikian, Joshua pun menyatakan bahwa yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah memastikan agar proses transisi kepemimpinan Bank Indonesia bisa berjalan dengan tertib, transparan, dan tentu saja konstitusional, sehingga bisa tetap menjaga kepercayaan dari investor baik di level nasional maupun global. Tidak hanya itu, dari sisi internal Bank Indonesia, Joshua berpesan agar beralihnya tampuk kepemimpinan tidak membuat arah kebijakan Bank Indonesia ke depan berubah secara tiba-tiba. Sehingga dalam hal ini faktor keberlanjutan arah kebijakan menjadi hal yang sangat penting dan krusial. Dan terkait hal itu, Joshua mengapresiasi bahwa proses penunjukan Destri Damayanti sebagai penjabat gubernur sementara melalui rapat Dewan Gubernur BI merupakan bukti konkret atas keandalan sistem internal yang dimiliki Bank Indonesia dalam mengantisipasi dinamika organisasi tanpa harus mengganggu operasional kinerja yang dipastikan harus tetap berjalan dengan baik tanpa ada gangguan yang berarti. Tidak hanya itu, proses terpilihnya Destri Damayanti sebagai penjabat sementara Gubernur Bank Indonesia dengan proses dan sistem yang tidak bertele-tele dalam pandangan Joshua ini menunjukkan bahwa kinerja Bank Indonesia secara internal terbukti sehat dan dapat diandalkan karena bersifat kolektif kolegial dan tidak bertumpu pada satu sosok atau figur tertentu. Dengan demikian, Joshua pun menyerukan agar kalangan investor dan pelaku pasar serta industri keuangan secara keseluruhan untuk tidak lagi panik. Ini karena mundurnya Peri tidak membuat adanya kekosongan kepemimpinan yang berpotensi menghadirkan gangguan yang tidak perlu. Sehingga peran Bank Indonesia dalam sistem perekonomian dan keuangan nasional dapat dipastikan tetap berjalan dengan baik. Demikian program di editorial edisi kali ini. Saya Yanto Kristiantono pamit undur diri. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com, dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.